Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Aditya Permana Arta, NIM 145 dari kelas A3. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai tugas apresiasi arsitektur, yang dimana apresiasi arsitektur ini mengambil bangunan dengan tema modern yang berada di Indonesia. Yang dimana bangunan yang saya pilih ini adalah Menara Pinisi UNM atau Universitas Negeri Makassar. Baik, yang pertama ada profil objek apresiasi. Nama dari bangunan ini adalah Menara Pinisi UNM atau Universitas Negeri Makassar. Lokasinya sendiri berada di Jalan AP Petarani Tidung, Kecamatan Ropocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Fungsi dari bangunan ini sendiri adalah sebagai gedung pusat pelayanan akademik atau GGAP. Bangunan ini sendiri diresmikan pada tahun 2014. Prinsipal arsitek dari bangunan ini adalah Hugh Sing sebagai pemenang sayembara GGAP UNM. Selanjutnya ada proyek arsitek yang dimana Studio Genesis yang sekarang berubah menjadi Akar Anomali atau yang disingkat menjadi Akanoma. Selanjutnya ada tim desain, yaitu ada Benjamin Narkan, Eguh Murti Pranomo, dan Iwan Gunawan. Dengan jumlah lantai bangunan ini adalah 17 lantai dan luas areanya sendiri 5.315 meter persegi. Selanjutnya deskripsi dari bangunan ini. Menara ini merupakan hasil sayembara pada tahun 2008 dan dirancang oleh Hugh Sing yang berasal dari Studio Genesis atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi Akanoma atau Akar Anomali. Pada saat itu, Universitas Negeri Makassar mengadakan sayembara perancangan arsitektur untuk merenovasi bangunan gedung GGAP atau Gedung Pusat Pelayanan Akademik, yang dimana bangunan ini sendiri sudah tua dan tidak terawat. Selanjutnya ada sejarah Menara Pinisi. Pada awalnya bangunan ini merupakan rencana dari program kerja Prof. Dr. Aris Munandar, MPD, pada masa jabatan tahun 2008 sampai 2012 yang mempunyai hasrat untuk mentransformasikan Universitas Negeri Makassar dari yang awalnya memiliki moto Universitas Kelas Lokal menjadi Universitas Kelas Dunia. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya transformasi, antara lain yaitu, yang pertama ada bangunan sudah tidak terawat, yang kedua adanya kurang baiknya aktivitas penghuni, selanjutnya ada bentuk bangunan yang sudah kuno, yang keempat ada mobilitas yang buruk karena tersebarnya pusat-pusat pelayanan. Di sini pada gambar pojok kanan atas merupakan bagaimana kondisi existing dari bangunan gedung pusat pelayanan akademik pada zaman dahulu sebelum direnovasi. Selanjutnya ada lokasi yang dipilih adalah kampus Gunung Sari Baru Timur dengan posisi menghadap ke jalan Andi Pangerang Petarani yang merupakan jalan protokol. Karena gedung pusat pelayanan akademik ini berada di lokasi prima, tetapi dengan lahan yang relatif terbatas, maka desain gedung yang dipilih adalah desain gedung menjulang. Tujuan dari pembuatan bangunan Pinisi ini adalah gagasan yang tercetus dalam perhelatan atau rapat antara para petinggi kampus Universitas Negeri Makassar adalah dibangunnya gedung pusat pelayanan akademik yang monumental, yang membangkitkan kesadaran diri dan menginspirasi sivitas akademika Universitas Negeri Makassar untuk tampil dengan kepala tegak dan lebih percaya diri. Selanjutnya, tahap perencanaan ini dibagi menjadi 3 tahap, yang dimana tahap pertama, perencanaan lantai bangunan pusat gedung pelayanan akademik ini memiliki lantai 12, namun atas usul Dr. Nurdin Noni, M.Hum, diubah menjadi berlantai 17, dan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan ini adalah, yang pertama, adapun angka 17 ini mengacu pada lekukan yang terdapat pada logo Universitas Negeri Makassar,
Yang kedua, angka 17 ini juga merupakan angka yang sakral, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir ada angka 17 ini merupakan angka yang dimana tanggal turunnya kitab suci Al-Quranul Karim. Selanjutnya tahap kedua yaitu penentuan tema sayembara. Tema sayembara ini yang dipilih adalah merepresentasikan bangunan gedung pendidikan yang modern, futuristik, mencerminkan kekhasan lokal, elegan, inovatif, progresif, dan mempertimbangkan aspek iklim, efisien energi, keamanan, kenyamanan, keawetan, dan pemeliharaan dan keartistikan dengan penjurian yang dilaksanakan selama 3 tahap, yaitu tahap pertama, para dewan juri memilih 20 karya terbaik di antara 47 karya yang masuk. Tahap kedua dilakukan untuk memilih 3 karya terbaik. Lalu, tahap ketiga, desain dari 3 tahap terpilih ini diminta untuk mempresentasikan kepada dewan juri secara langsung. Lalu, tahap terakhir atau tahap ketiga merupakan tahap pemilihan pemenang, yang dimana pemenang pertama pada sayembara ini merupakan Menara Pinisi. Selanjutnya pemenang kedua ini ada bangunan bertema Laut Biru. Selanjutnya yang bangunan ketiga merupakan bangunan bertema Menara Joker. Selanjutnya ada komponen arsitektural. Pertama ada atap. Struktur atap adalah bagian bangunan yang menahan atau mengalirkan beban dari atap. Struktur atap terbagi menjadi rangka atap dan penopang rangka atap. Penopang rangka atap adalah balok atau kayu atau baja ringan yang membentuk segitiga yang disebut istilahnya sebagai kuda-kuda. Rangka atap atau penopang yang digunakan pada bangunan gedung Pusat Pelayanan Akademi Universitas Negeri Makassar ini adalah baja. Sedangkan penutup atapnya menggunakan seng yang dilapisi dengan aluminium. Selanjutnya ada dinding. Secara konvensional, struktur dinding dibuat dari pasangan bata atau batako. Namun pada bagian-bagian tertentu, terutama pada bagian finishingnya, menggunakan struktur dinding baja ringan. Selain itu, bangunan ini tidak menggunakan shear wall, tetapi menggunakan core wall. Selain itu, kaca dengan ketebalan 5 mili digunakan sebagai material pelengkap dinding dan jendela pada bangunan gedung Pusat Pelayanan Akademi UNM. Selanjutnya ada plafon. Material penyusun plafon ini menggunakan plafon gipsum dengan ketebalan 8 mili, yang dimana rata-rata ketinggian dari plafon ini adalah 2,4 meter dari lantai. Namun, penggunaan plafon ini hanya di ruang-ruang yang tertutup seperti ruang administrasi. Pada area sentral dari bangunan ini tidak memiliki plafon, yang dimana terdapat void yang digunakan sebagai tempat udara bersirkulasi. Selanjutnya ada ornamen. Sesuai ornamen pada bangunan ini, dominan beberapa pada sisi fasadnya, yang dimana fasadnya ini sendiri memiliki bentuk yang bergelombang layaknya ombak, yang dimana tersusun secara simetris. Selain itu, tujuannya untuk menghalau cahaya matahari yang masuk dan juga berfungsi sebagai arus sirkulasi udara. Untuk material sendiri menggunakan bahan ACP atau aluminium composite panel, sedangkan bagian dalamnya menggunakan marmer. Selanjutnya ada pendekatan makna dan metafora pada bangunan Menara Pinisi UNM. Makna dan bentuk bangunan. Secara konsep, Menara Pinisi mengutamakan pada pendalaman kearifan lokal sebagai sumber inspirasinya. Makassar memiliki simbol yang cukup terkenal, yaitu kapal Pinisi. Perahu Pinisi merupakan sebuah wujud kearifan lokal bumi Sulawesi Selatan yang kemasyurannya sudah menggentarkan dunia. Ia adalah sebuah mahakarya yang telah menjadi simbol kegigihan dan kedinamisan para pelaut Bugis Makassar. Layar Cocoro Yolo merupakan yang berusaha dihadirkan melalui massa menara yang membentuk segitiga besar mengerucut ke arah ke atas pada bagian sisi mengerucut ke arah belakang, menjauh dan mengecil membentuk segitiga. Yang bisa dilihat seperti pada gambar di atas merupakan gambar implementasi dari kapal ke bentuk bangunannya itu sendiri. Selanjutnya ada yang kedua, makna atap bangunan Pinisi. Secara visual,
Ujung kepala menara terlihat mempunyai antena atau sungut. Pada bagian dari kepala bangunan tersebut merupakan sebuah metafora yang berangkat dari elemen yang terdapat pada falsafah hidup masyarakat Sulawesi, yang dimana falsafah ini terdapat 4 elemen, itu yang pertama ada api, air, angin, dan tanah. Selanjutnya, pada bagian atap atau kepala bangunan pinisi ini merupakan metafora yang berangkat dari unsur api. Unsur api dipilih sebagai sumber ilham karena dalam falsafah ini unsur api dipercaya memiliki sifat yang melihat sehingga memiliki unsur yang ingin menyampaikan bagaimana membuat diri selalu terjaga. Bisa dilihat dari bentuk pertama dari api, diambil bentuk lekukannya lalu diimplementasikan menjadi bentuk antena yang memiliki bentuk melengkung dan cenderung menonjol ke belakang. Selanjutnya, makna dan bentuk fasad bangunan. Fasad tower ini merupakan fasad yang tersusun atas sirip-sirip berbentuk segitiga berwarna putih yang tersusun secara horizontal, membentuk ritme yang konsisten, dan membuat rongga-rongga pada bagian bawahnya. Sirip tersebut menutupi bidang tower pada bagian bawah hingga atas. Pada bagian bawah, sirip-sirip memiliki ukuran lebar dan semakin mengecil pada bagian atas. Penerapan metafora yang tertangkap merupakan perwujudan air yang mampu menyerupai ombak. Selain itu, sirip tersebut berfungsi sebagai sun shading pada fasad tower yang menghadap paling depan. Bisa lihat di sini pada fasadnya mengambil bentuk dasar yang mempresentasikan sebagai air atau ombak dengan bentuk yang maju mundur seperti ini. Lalu pada bagian kanannya terdapat bangunan yang dimana bangunan ini mengimplementasikan bahan tanah yang dimana bagian tanah ini diwakilkan dengan stainless steel dan kaca berreflektor gelap. Lalu ada juga stainless steel yang dimana ini mewakilkan sebagai air. Selanjutnya ada metafora pada elemen penunjang berupa void. Nah, bentuk void ini diambil perancang mendesain bentuk void yang terinspirasi dari logo Universitas Negeri Makassar, yaitu universitas yang berstatus sebagai pemilik menara pinisi ini. Logo ini dipilih sebagai sumber inspirasi dalam mendesain void karena dari logo tersebut terdapat lingkaran berwarna terang yang memiliki makna sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Bisa dilihat di sini dari logo, kemudian dirotasi, kemudian diambil pada bagian tengah, lalu menciptakan sebuah void pada bagian sisi tengahnya seperti ini. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu penilaian terhadap objek apresiasi. Uraian penilaian terhadap sebuah objek atau karya arsitektur berorientasi kepada bagaimana cara kita untuk menghayati dan menikmati sebuah karya arsitektur. Karya arsitek Using dari Studio Genesis yang dimana sang arsitek ini ingin menghadirkan atau memberikan kesan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang agung, besar, luas, dalam, dan megah. Dan Makassar adalah salah satunya. Nilai-nilai filosofi, budaya, dan arsitektur tradisional merupakan potensi yang besar sebagai sumber inspirasi yang tidak pernah lapuk oleh zaman. Nilai-nilai budaya dan tradisi dari kota Makassar salah satu yang digunakan dalam mengambil nilai-nilai budayanya adalah yang pertama, menara pinisi ini mengambil konsep perahu pinisi, yakni perahu khas Bugis Makassar yang terkenal sejak dahulu kala. Yang kedua, filosofi arsitektur diambil seperti pada rumah tradisional Makassar yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kolong atau awa bola, badan atau lontang, dan kepala atau rakeang. Dan dipengaruhi struktur kosmos atau alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Pemilihan 17 lantai pada bangunan gedung pusat pelayanan akademi ini
mengacu pada lekukan terdapat pada logo Universitas Negeri Pakarsa, serta 17 ini merupakan angka yang sakral, yaitu sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan turunnya kitab suci Al-Quranul Karim. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om.